Pada masa PSBB Jilid 2 yang dimulai tanggal 14 September hingga 2 pekan ke depan, Transjakarta beroperasi hanya di 13 rute mulai dari jam 5 pagi hingga jam 8 malam. Kapasitas penumpang pun masih dibatasi 50%. Jika bus Transjakarta gandeng yang biasanya menampung 80 orang, kini dikurangi menjadi 40 orang. Sedangkan bus single yang sebelumnya menampung 60 orang, kini hanya menampung 30 orang. Bagi warga yang ingin menggunakan Transjakarta wajib menggunakan masker dan harus mencuci tangan sebelum masuk ke dalam bus. Selain itu, untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui droplet, warga dilarang untuk mengobrol dan menelpon saat berada di dalam bus, serta pengguna bus Transjakarta tetap harus menjaga jarak saat berdiri maupun duduk di dalam bus. Tak hanya itu, kini di setiap halte Transjakarta juga ada petugas yang selalu mengingatkan para penumpang agar selalu menjaga jarak 1 meter saat mengantre ataupun saat berada di dalam bus. Waktu kedatangan bus juga dirubah mulai dari 5 menit hingga 20 menit. Meski peraturan protokol telah diberlakukan dan pembatasan penumpang telah berjalan sejak PSBB Jilid pertama di bulan Maret lalu, namun bus Transjakarta masih menjadi andalan bagi warga yang tidak dapat bekerja dari rumah. Seperti di halte bus Transjakarta Harmoni, Jakarta Barat. Setiap hari ratusan warga masih berlalu lalang menggunakan bus Transjakarta untuk pergi ke tempatnya beraktivitas. Mereka yang bekerja sebagian besar adalah pekerja harian, tenaga medis, aparat kepolisian, teknisi, dan pekerja media. Lalu bagaimana tanggapan pengguna Transjakarta yang sudah 6 bulan menerapkan social distancing dan physical distancing? Penting buat kesehatan masyarakat. Jadi kan kalau masyarakat sehat juga kan baguslah buat negara ini, ya kan. Kalau pakai masker sih agak capek ya Pak ya, soalnya kan pernapasannya juga ya. Cuma kalau untuk cuci tangannya sih nggak masalah. Untuk cuci tangan pakai hand sanitizer gitu. Kalau menurut saya sih nggak ribet ya Pak ya. Masalahnya kan kita menjaga kita sendiri juga orang lain Pak ya. Jadi bagi saya nggak ada ribet-ribetnya sama sekali, nggak ada ribet-ribetnya sama sekali selama masih ada pandemi ini. Bagi saya masker juga penting, soalnya lingkungan juga penting, jadi kita nggak ada ribet, nggak ada bosan lah pokoknya gitu. Ya, sejak menerapkan peraturan PSBB sejak bulan Maret lalu, perlahan dapat mengubah perilaku dan kedisiplinan para pengguna Transjakarta. Lalu bagaimana tanggapan pengguna Transjakarta dengan PSBB total yang harus dijalani saat ini? Sebenarnya kok kalau peraturannya yang diketatin juga bagus juga, cuman ya terkadang juga ya masyarakat juga kan, namanya masyarakat banyak kebutuhannya bukan dari kebutuhan ekonomi, itu banyak masyarakat di bawah ini kan kebutuhan ekonominya masih dalam keadaan kesulitan, ya kan. Itu jadi kurang ini Pak, jadi kurang stabil. Banyak pengangguran, PHK kan. Saya sih salah satu yang terkenanya dampak COVID-nya. Ya menurut saya bagus lah kan, karena pandemi ini kan belum habis ya. Kalau kita nggak diterapkan seperti itu, takutnya wabahnya makin melebar Pak. Jadi kan itu kepentingan kita bersama Pak. Gitu, ya. Dengan memasuki fase PSBB total kembali, diharapkan masyarakat tetap disiplin dengan protokol kesehatan, yaitu selalu melakukan jaga jarak 1 meter, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan setelah dan sebelum beraktivitas. Selain itu, warga juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak berkumpul di tempat keramaian. Jika warga keluar rumah pun harus menentukan tujuan yang benar-benar penting untuk dilakukan. Endro Pakpahan, Endra Gunawan, The ITV.